عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum. Malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk melanjutkan kajian kita setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian diiringi dengan zikir, salat sunnah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga duduknya kita di majelis ilmu ini juga termasuk sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah semua amalan ibadah, amalan soleh itu menghapus dosanya? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan soleh itu bisa menghapus dosa, bisa menggelontorkan dosa. Namun bagaimana kadar penyucian amalan soleh itu terhadap dosa, itu tergantung dari seberapa ikhlas kita dalam beramal, seberapa berkualitasnya amalan yang kita laksanakan itu. Kadar pensucian terhadap dosa juga begitu besar. Semakin kurang ikhlas, pensucian dosa juga kurang. Semakin ikhlas, semakin kualitas ibadahnya semakin bagus, khusyuk sesuai sunnah, semakin besar juga pengampunan dosanya. Baik. Kita masuk bab azan dan iqamah. Ini hampir semua para ulama sebelum masuk ke bab solat, mereka mendahulukan dengan bab azan dan iqamah. Seperti biasa, karena orang sebelum solat azan dulu, setelah itu iqamah. Nah, jadi disebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Faslun, kata beliau Muhammad bin Balban rahimahullahu taala dalam kitab beliau Akhsarul Mukhtasarat, faslun al-adhan wal iqamatu. Pembahasan tentang adhan dan iqamah. Definisi adhan apa ya ikhwan? Al-i'lam bidukhulil waqti. Menghabarkan sesuatu atau i'lam, i'lam itu artinya mengumumkan dengan suara keras. Bidukhulil waqt, akan masuknya waktu sholat. Itu definisi dari azan. Kalau iqamah, al-i'lam lidukhulil waqt, lidukhulis sholah. I'lam lidukhulis sholah. Kalau azan, i'lam lidukhulil waqt, penghabaran masuknya waktu. Kalau iqamah, penghabaran akan menegakkan salat iqamah. Taib. Kata beliau, al-adhan wal iqamatu fardhu kifayatin. Disyariatkan azan dan iqamah ini sama dengan waktunya sama dengan disyariatkannya salat berjamaah. Al-adhan wal iqamatu fardhu kifayatin 'ala ar-rijalil ahraril muqimina lil khamsil muaddati wal jumu'ati. Kata beliau rahimahullahu taala, azan dan iqamah itu fardhu kifayatin. Fardhu isim musanna. Fardhani, namun diidhofahkan ke kifayah, dibuang nunnya. Asalnya fardhani untuk bilangan dua kan. Muhammadun Muhammadani. Baitun, dua rumah apa?
baitani. Fardun, fardoni. Namun diidhofahkan, disandarkan ke kifayah, dibuang nunnya. Jadi isim musanna kalau disandarkan harus dibuang nun. Jadi fardhu kifayatin. Artinya azan dan iqamah itu keduanya hukumnya fardu kifayah. Berarti azan dan iqamah ini hukumnya wajib. Namun wajib kifayah, bukan wajib ain. Kalau seandainya wajib ain berarti setiap ingin sholat wajib kita untuk azan dan iqamah. Ya kan? Namun dia fardu kifayah. Fardu kifayah jika sudah ada di sebuah tempat kampung yang adzan satu masjid, maka yang lain sudah tidak wajib. Satu kampung ada masjid sudah azan yang pertama, berarti setelahnya tidak wajib lagi, bukan wajib. Sudah sunnah. Jadi azan yang pertama itu yang membebaskan apa? Fardu kifayah. Sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Baik, paham di sini ikhwan? Al-adzan wal iqamatu fardhu kifayatin. Bagi siapa fardu kifayah? Ala rijal. Bagi lelaki. Rijal jamak dari rajul. Rijal lelaki. 2 ke atas. Al-ahrar kemudian merdeka. Banyak lelaki tadi itu merdeka, bukan budak. Al-muqimin kemudian orang yang banyak tadi, lelaki yang banyak tadi itu muqimin. Orang yang mukim, bukan orang yang safar. Al-lil khamsil muaddati. Untuk sholat 5 waktu al-muaddah yang dikerjakan pada waktunya. Wal jum'ati dan juga sholat jum'ah. Jadi untuk sholat yang 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya dan juga sholat Jumat. Nah itu. Jadi azan dan iqamah, saya jelaskan. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang azan di suatu kampung, suatu daerah, maka yang lain sudah tidak wajib. Batasannya seperti apa? Sejauh terdengar. Paham di sini? Karena setiap kampung kan kalau sudah azan biasa terdengar satu kampung. Kalau kampung yang sebelahnya tidak dengar berarti di sana harus azan lagi. Paham ini? Di sana berarti wajib lagi untuk azan. Jadi kadarnya bisa terdengar oleh orang-orang sekitar. Azan yang pertama itu, setelahnya sudah tidak wajib, sudah sunnah. Tapi fardu kifayah, azan dan iqamah ini fardu kifayah untuk siapa? Bagi siapa? Yang pertama, beliau sebutkan ada beberapa kriteria ini kriteria ini harus terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi berarti tidak wajib azan. Paham di sini ikhwan? Tidak wajib, bukan fardu kifayah lagi tapi sunnah hukumnya. Yang pertama rijal. Kriteria yang pertama lelaki, para lelaki. Rijal di sini beliau menggunakan kata jamak, berarti 2 sampai ke atas. Harus 2 lelaki atau lebih. Berarti kalau ada orang yang ingin sholat dia sendiri tidak wajib dia azan. Lelaki sholat dia sendiri tidak wajib dia azan. Ada di suatu tempat misalnya dia ingin sholat, tidak ada orang di situ kecuali dia sendiri, tidak wajib dia azan. Berarti kalau dia azan hukumnya apa? Sunnah. Kemudian lelaki ini yang dua ke atas ini, 2 atau lebih, ini harus merdeka, al-ahrar. Berarti kalau budak biar berapa ratus orang tidak wajib mereka azan. Kemudian perkataan beliau juga ar-rijal, lelaki di sini yang keluar apa ya ikhwan?
Perempuan biar 1.000 orang situ. Ada kampung misalnya perempuan semua di situ. Wajib mereka azan? Tidak wajib. Jadi perkataan beliau rijal, laki-laki, berarti yang keluar siapa? Perempuan, kemudian yang keluar laki-laki sendiri. Ya kan? Sendirian satu orang. Yang keluar perempuan, yang keluar laki-laki. Berarti yang masuk di sini 2 atau lebih. Kemudian perkataan beliau al-ahrar, merdeka, yang keluar budak. Kemudian perkataan beliau al-muqimin. Mukim berarti keluar safar. Jadi walaupun lebih dari 2, misalnya 2 orang laki-laki atau lebih 100 misalnya, tapi safar semua, orang safar, tidak wajib mereka azan. Tapi kalau mereka azan disunnahkan, sunnah, tidak wajib. Orang yang safar tidak wajib azan walaupun lebih dari 2. Yang wajib adalah orang yang mukim. Kemudian lil khamsil muaddah, wajib untuk seluruh sholat tidak, tapi untuk sholat yang 5 waktu saja. Paham ini? Untuk sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu dalam semua keadaan tidak. Untuk al muaddah, yang dilaksanakan pada waktunya. Berarti kalau sholat yang 5 waktu tapi pelaksanaannya bukan pada waktunya, berarti tidak wajib azan. Sunnah saja. Paham di sini ikhwan? Misalnya orang di situ misalnya tertidur, bangun subuh, tertidur, bangun nanti sudah terbit matahari. Sudah lewat waktu subuh ini? Sudah lewat. Misalnya ada 20 orang laki-laki, lewat waktu subuh. Apakah mereka wajib untuk azan? Tidak. Kenapa? Karena pelaksanaannya sudah lewat waktu, bukan pada waktunya lagi. Jadi sholat yang qadha tidak wajib azan. Paham ya Pak Baim? Jadi al-muaddah yang dilaksanakan masih pada waktunya, belum keluar waktu. Al-muaddah lawannya al-qadha, al-maqdiyah. Muaddah lawannya al-maqdiyah, yang diqadha. Jadi sholat 5 waktu yang diqadha tidak wajib untuk azan, tapi sunnah. Wal Jum'at, demikian juga sholat Jumat. Untuk Jumat wajib juga. Fardu kifayah. Paham sampai di sini? Wala yasihhu illa murattaban mutawaliyan manwiyan min dzakarin mumayyizin adlin walau zahiran wa ba'dal waqti li ghairi fajrin. Kemudian beliau menyebutkan syarat sah azan ini. Syarat sahnya. Wala yasihhu, tidak sah azan illa murattaban, kecuali harus murattab, tersusun. Lafadznya maksudnya harus tersusun. Seperti yang kita dengar itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maksudnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau dia putar tidak tersusun, tidak tertib, tidak sah. Langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung aman. Nanti yang lafaz kedua baru Allahu Akbar, tidak sah. Paham ini ya ikhwan? Jadi harus tersusun, murattab. Kemudian mutawalian. Mutawali, mualah berkesinambungan, tidak boleh terputus. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus keluar minum kopi. Paham di sini? Duduk minum kopi, keluar ngobrol, habis itu lanjut lagi. Asyhadu anna Muhammad, tidak. Paham ini? Tidak sah. Harus mualah, harus terus, tidak terputus. Paham di sini ikhwan?
manwiyan min dzakarin, manwiyan dalam keadaan berniat. Jadi dia azan tadi itu memang niat untuk azan. Niat untuk azan, ini mengumandangkan azan karena sudah masuk waktu. Kalau niatnya sekedar ngetes mic tuh, sudah masuk waktu zuhur, tes mic. Ini bagus, tidak ada mic ini. Allah, azan dia sampai selesai. Setelah selesai, so azan. Tadi azan bos saya tes, baru sudah saya anggap azan tadi itu tidak boleh, tidak sah. Karena waktu dia mengumandangkan tadi itu bukan karena niat, bukan niat ingin azan, tapi ngetes suara. Kemudian min zakarin, dari laki-laki. Laki-laki berarti perempuan tidak sah. Paham di sini ikhwan? Perempuan tidak sah azan. Ustaz, berarti perempuan tidak ada azannya? Tidak ada azannya. Orang perempuan langsung sholat saja. Paham di sini ikhwan? Langsung sholat. Iqamah sama, iqamah juga tidak. Langsung sholat saja. Langsung sholat. Tayyib. Min dzakarin, dari laki-laki, mumayyiz. Mumayyiz. Harus mumayyiz 7 tahun ke atas. Berarti kalau yang azan 6 tahun, tidak sah azan. Azan tidak sah umur 6 tahun. Belum apa itu mumayyiz. Tidak harus balik. Ini kadar yang sah, mumayyiz. Adlin. Kemudian harus adil. Adil artinya bukan orang fasik. Walau zahiran, walaupun secara zahir. Secara zahir maksudnya yang nampak orang ini baik, orang yang tidak pelaku dosa besar, tapi pelaku maksiat, sering minum minuman keras, sering nyuri gitu, sering tidak sholat, kemudian dia mau azan, tidak sah. Paham ini? Nah, walaupun secara zahir, artinya yang zahir kalau kita lihat ini orang baik, ya kan? Beriman, bertakwa, tidak pelaku berbuat dosa, sudah sah. Walau zahiran, walaupun yang nampak dia ini orang yang baik, sudah cukup. Tidak perlu harus kita ketahui ke dalam-dalamnya. Paham di sini? Nah, walau zahiran, walaupun yang nampak dia adalah orang yang adil, bertakwa, beriman, sudah cukup. Wa ba'dal waqti, dan setelah masuknya waktu. Syarat yang berikutnya setelah masuknya waktu. Berarti kalau azannya sebelum masuk waktu tidak sah. Baru setengah 12 sudah azan. Begitu sudah masuk waktu, sudah dia tidak azan. Kenapa? Tadi saya azan tadi setengah 12. Sah di sini azan yang tadi tidak sah, harus azan lagi dia. Nah itu. Li ghairi fajrin, ini berlaku untuk azan selain azan subuh. Berarti kalau azan subuh boleh sebelum masuk waktu. Misalnya dia, tapi harus tengah malam ke atas. Tengah malam ke atas. Misalnya dia azan jam 3 misalnya. Setelah dia azan, sudah cukup untuk azan sholat subuh. Begitu masuk waktu subuh sudah tidak wajib lagi azan, karena sudah mewakili azan yang sebelum masuk waktu subuh tadi. Azan untuk sholat untuk malam itu kan 2 kali. Azan sebelum masuk waktu subuh, azan sudah masuk waktu subuh. Jadi kalau dia azan sebelum masuk waktu subuh itu sudah mewakili, bisa sudah sah, sudah cukup. Tapi lebih bagus dia azan lagi setelah masuk waktu. Adapun selain waktu ini tidak boleh. Zuhur jam 11:30 sudah azan, tidak sah. Sebelum masuk asar azan, sebelum maghrib, sebelum tenggelam matahari azan, tidak sah. Tidak sah dihitung untuk azan maghribnya, tidak sah. Sebelum masuk waktu isya sudah azan, tidak sah juga.
Baik, paham di sini ikhwan? Harus sudah masuk waktu. Kecuali di subuh ini, subuh walaupun belum masuk waktu. Dengan syarat azannya sudah tengah malam ke atas. Kadar yang cukup ya, sudah boleh. Tapi lebih afdal azan lagi setelah masuk waktu untuk subuh. Tayyib, paham di sini ikhwan syarat sahnya? Jadi berapa syarat sahnya tadi? Yang pertama harus tertib. Lafaz azan tadi harus tertib, tidak bisa diacak-acak. Kalau diacak tidak sah. Kalau misalnya lupa Ustaz, lupa berarti azan lagi. Hayya 'alal falah kelupaan, cuma hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia lupa hayya 'alal falah. Setelah dia azan selesai, dia baru ingat. Tadi tidak mengucapkan apa? Hayya 'alal falah, azan lagi dia pertama itu. Karena tidak sah tadi itu azannya. Paham? Ada yang lepas satu kalimat. Kemudian mutawalian, harus berkesinambungan terus-menerus, tidak boleh terputus. Habis hayya 'alal falah, terus buang air dia. Kebelet buang air, habis buang air lanjut lagi. Salat subuh bisa as-salatu khairum minan naum. Tidak bisa. Kalau dia keseputus seperti itu, ada kebutuhan misalnya udzur, dia putuskan, berarti dia harus azan dari awal lagi. Dari awal lagi, Allahu akbar. Manwiyan, dia niatkan untuk azan karena masih waktu. Min dzakarin, laki-laki. Mumayyiz. Ini ya ikhwah, perkataan beliau mumayyiz, ini kadar yang sah untuk azan. Artinya syarat sah ini. Tapi mumayyiz ini, anak yang belum balik ini sah, cuma tidak sah untuk menggugurkan fardu kifayah. Dikatakan sah kalau sudah bukan yang fardu kifayah, azan yang bukan fardu kifayah, azan yang sunnah. Makanya di suatu desa belum ada azan orang sama sekali misalnya di suatu desa. Kemudian ada azan pertama kali terkumandangkan di kampung tersebut. Yang azan anak yang belum balik, masih umur 10 tahun, 8 tahun. Nah, azannya ini sudah terpenuhi fardu kifayah? Azan yang memenuhi wajib sudah belum terpenuhi. Kalau untuk bisa memenuhi azan yang fardu kifayah, yang wajib itu harus orang yang sudah balik. Harus orang yang sudah balik. Biar nanti setelahnya ada azan anak-anak tidak ada masalah, sah. Azan yang sunnah sah anak-anak. Itu maksudnya beliau ini. Berbicara tentang sah dan tidaknya. Tapi berbicara terpenuhi tidaknya fardu kifayah itu sehingga gugur yang kewajiban bagi yang lain, ini tidak boleh, harus orang yang baligh sudah balik. Mumayyiz tidak boleh, tidak sebelum sah. Tertib, muwalah, kesambungan, niat diniatkan dari laki-laki, kemudian mumayyiz, kemudian adil, artinya bukan orang fasik, kemudian masuk waktu. Berapa itu syaratnya? 6 ya. 6. Tambahkan 1 muslim. Berarti kalau yang kafir ya tidak sah. Biar Stephen azan. Paham di sini? Setelah dia azan, terus dia masuk Islam setelah itu. Berapa menit setelahnya dia masuk Islam, ya tidak sah azannya yang tadi. Karena waktu dia azan dia masih kafir. Baik. Nah, berapa berarti? 7. Muslim. Kemudian sebenarnya 3 syarat ini harus terpenuhi. Muslim, berakal, muslim, mukallaf. Dua syarat ini dalam semua ibadah harus terpenuhi.
Biasanya para ulama sudah tidak menyebutkan itu karena itu berlaku di semua ibadah, muslim dan mukallaf. Mukallaf itu berakal dan balik. Dia harus muslim mukallaf, berarti kafir keluar, orang gila keluar. Orang anak goir mumayyiz yang di bawah mumayyiz tidak keluar juga, tidak sah. Nah, muslim mukallaf, kemudian murattab, mutawali, manwi, zakar, mumayyiz, adil, ba'dal waqt, berarti 8 semua. 8 syarat sah untuk 8 syarat sah azan. Berarti kalau tidak terpenuhi syarat sah ini tidak sah azannya. Tidak sah. Hati-hati. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, tidak terpenuhi syarat ini, satu kampung dapat dosa itu. Makanya harus kita pahami. Pahami? Ini kan cerita fardu kifayah ini. Kalau ada sudah satu yang terpenuhi syarat, berarti yang lain gugur. Tapi kalau belum gugur, belum terpenuhi, tidak gugur kewajiban, berarti tetap dapat dosa. Orang yang mampu untuk azan di kampung situ dapat dosa semua. Rahimahullahu ta'ala melanjutkan menyebutkan perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah. Maksudnya yang sunnah di sini bagi orang yang berazan, mengumandangkan azan, bagi muadzin. Apa yang sunnah? Wa sunnah kaunuhu sayyitan aminan aliman bil waqti. Disunnahkan orang yang azan ini atau muadzin ini adalah sayyitan, orang yang suaranya itu tinggi. Sayyitan suara tinggi dan juga bagus. Sayyitan ada dua itu, artinya saut kan artinya suara. Kalau sayyid orang yang suaranya lantang, tinggi dan bagus. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Harus pilih orang yang suaranya tinggi kemudian suaranya bagus, tidak wajib, tapi sunnah. Paham di sini, ikhwan? Sunnah. Yang suaranya kecil, biar dia paksa, ada memang orang DP suara kecil, biar dia paksa tetap suaranya rendah, kecil. Itu tidak disarankan. Disarankan orang yang azan muadzin ini adalah suaranya tinggi. Kemudian juga sayyid itu maknanya suaranya bagus. Kalau suaranya tidak bagus, fals misalnya, bisa ketawa-ketawa orang mendengar nanti. Ya kan? Suaranya bagus. Dan Bilal itu dipilih oleh Rasulullah SAW karena suaranya bagus, suaranya tinggi, lantang dan juga bagus. Paham di sini, ikhwah? Ini yang artinya disarankan, yang sunnah disunahkan. Muadzin. Kemudian kita mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa hukumnya? Apa namanya? Menunjuk muadzin di suatu masjid. Hukumnya disyariatkan, ya. Usahakan di setiap masjid itu ditunjuk muadzinnya siapa, supaya dia nanti yang bertanggung jawab setelah masuk waktu, dia yang azan. Kalau tidak nanti baku haram. Tayyib. Sayyitan suaranya bagus, lantang dan bagus. Kemudian aminan, terpercaya. Dipercaya maksudnya orang yang faham waktu sholat. Orang aminan terpercaya. Bukan orang terpercaya di sini orang yang apa? Amanah, punya sifat amanah. Tapi kalau orang yang suka berdusta, ya tidak dianjurkan. Paham di sini, ikhwan? Aminan. Atau ya aminan di sini maksudnya adalah orang yang secara zahir orang yang adil, orang yang soleh. Aminan di sini maksudnya secara zahir dia orang yang tayyib, bukan. Aminan di sini saya salah lagi. Aminan yang dimaksud di sini saya baru ingat. Aminan yang dimaksud adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa secara batin. Sudah diketahui orang ini bertakwa, bagus agamanya. Itu yang dimaksud dengan aminan di sini.
Paham ini? Kalau diketahui bagus agamanya hanya secara zahir, ini hukumnya wajib. Artinya wajib kita pilih, walaupun secara zahir nampak orang baik, sudah itu yang kita harus pilih. Kalau secara nampak orang ini pelaku maksiat, ya jangan dipilih sebagai muadzin. Paham di sini? Tapi untuk kita ketahui dia amanah, orang yang bertakwa secara batin, maksudnya batin ini sudah kita ketahui seluk-beluknya, sudah kita lama hidup dengan dia, bermuamalah, berteman, kita tahu ini orang warok, orang agamanya bagus. Ini lebih dianjurkan. Bukan syarat untuk memilih muadzin, tapi dianjurkan. Artinya ini lebih dianjurkan, dicari tahu dulu bagaimana kondisi imannya dia seperti apa, agamanya, amalannya. Paham di sini? Nah, tapi tidak wajib. Yang wajib adalah cukup kita lihat, oh secara zahir orang ini tidak pelaku maksiat, sudah cukup. Tapi ingin kita tahu lebih dalam, ini hukumnya sunnah, dianjurkan, lebih bagus lagi. Aliman bil waktu, kemudian disunnahkan juga, dianjurkan dia mengetahui waktu sholat. Tidak wajib. Nah, ini tidak wajib muadzin harus ketahui waktu. Karena artinya bisa jadi dia tidak tahu tapi dikasih tahu, ya kan, lewat orang lain. Sudah azan ini, masuk waktu azan dia. Tapi lebih dianjurkan dia tahu waktu, mengetahui waktu. Al-aliman bil waktu, bukan syarat sah. Kemudian itu yang perkara yang dianjurkan bagi muadzin. Yang pertama sayyidan, suaranya tinggi bagus, kemudian aminan, secara batin bagus, soleh, terpercaya. Aliman bil waktu, mengetahui waktu, itu dianjurkan, bukan wajib. Wa sunnah li muadzinin wa sami'ihi. Nah, apa perkara yang disunnahkan bagi orang yang muadzin, bagi muadzin dan bagi yang mendengarkan azan? Apa yang disunnahkan bagi mereka ini? Ingat, di sini bukan orang yang mendengarkan saja, tapi muadzinnya sendiri. Apa itu? Mutaba'atu qawlihi sirran illa fil hay'alati fayaqulul hawqalata wa fit tathwibi sadaqta wa barita. Yang sunnah pertama bagi muadzin itu sendiri dan orang yang mendengar azannya, mutaba'atu qawlihi sirran, mengikuti perkataannya sirron, secara sir. Jadi kalau dia dengar muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab sir, Allahu Akbar. Bukan jawab bersuara keras, Allahu Akbar, ribut dalam roh, bukan. Sir saja, Allah. Sunnah hukum. Ustadz, ini yang mendengar, yang disunahkan ini bagi siapa Ustadz? Menjawab azan tadi untuk seluruh, bukan untuk laki-laki saja, untuk perempuan dan untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan juga disunahkan untuk menjawab azan. Jawaban azannya ya sama seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Bahkan si muadzinnya sendiri juga sunnah juga dia mengikuti azannya sendiri. Setelah dia mengumandangkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, secara sir dia mengucapkan Allahu Akbar. Sunnah. Jadi yang menjawab azan ini bukan cuma yang mendengar, tapi si muadzin itu sendiri. Paham di sini, Ikhwan? Tapi sirnya jangan dikasih keras. Illa fil hay'alah, kecuali pada lafaz hay'alah. Hay'alah ini istilah untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hay'alah, hauqalah, itu istilah Arab, singkatan lah. Kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ya, basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah Bismillah, baca tasmiyah maksudnya Bismillah. Baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham sini?
Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah. Istilah. Hauqalah. Ucapkan hauqalah ya ikhwan. La haula wala quwwata illa billah, itu hauqalah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kecuali illa fil hayya 'alah, pada lafaz hayya 'alah, yaitu hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Fayaqulul hauqalata, jawabannya adalah hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan dijawab sesuai kalimat yang tadi, bukan, tapi la haula wala quwwata illa billah. Wa fit tathwibi, adapun pada tathwib, apa itu tathwib? Ucapan as-salatu khairum minan naum. Ucapan as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Shadaqta wa barirta. Jawabannya shadaqta wa barirta. Engkau jujur, engkau benar, wa barirta, dan telah berbuat baik. Itu artinya. Shadaqta wa barirta. As-salatu khairum minan naum. Tapi kalau saya jawab Ustaz sesuai ucapan tersebut, tidak ada masalah, insyaallah. Ada juga ulama yang berpendapat ya tetap diucapkan sesuai dengan lafaz tersebut. As-salatu khairum minan naum, jawaban juga as-salatu khairum minan naum. Kalau ada yang jawab seperti ini, boleh. Shadaqta wa barir. Tayyib, paham di sini ikhwan? Ini sunnah untuk laki-laki, perempuan juga. Dan menjawab ini ada yang ada yang qada. Jawaban atas azan yang dikumandangkan, jawaban kita ada dua macam, ada yang qada. Ada itu kita jawab pada waktunya, yaitu setelah dia mengucapkan azan satu kalimat, kita ucap satu kalimat. Dia kalimat yang kedua lagi kita ucap lagi, begitu. Itu namanya ada, artinya kita jawab secara ada pada waktu. Kalau qada setelahnya. Misalnya antum tersibukkan dengan sesuatu apa sehingga tidak dapat jawab itu azan, tetap antum disunnahkan ya. Antum disunnahkan tetap menjawab azan. Sebagian kita kalau sudah tidak dapat jawab azan, tidak sempat, dia sudah tidak jawab, tetap disunnahkan. Misalnya antum tersibukkan dengan jual beli atau apa begitu, melayani orang bercerita atau apa, atau di dalam WC, sementara azan, antum berniat saya jawab ini sebentar kalau saya keluar dari WC. Jawabnya qada namanya, artinya sudah lewat waktu, tapi tetap sunnah. Setelah keluar dari WC, antum jawab Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seperti azan biasa. Seperti ucapan azan, antum baca dari awal sampai akhir begitu. Paham di sini? Demikian disebutkan, dijelaskan hukumnya oleh para ulama. Wassalatu 'alan nabiy alaihi salamu ba'da faraghihi. Salawat untuk Nabi ba'da faraghihi, setelah azan, sunnah hukumnya. Jadi begitu selesai azan, antum sholawat dulu. Setelah sholawat, baru baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhid da'wati tammah was salatil qa'imah. Sebelum itu antum sholawat dulu. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baru Allahumma rabba hadhid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athil maqam mahmudanil ladzi wa'adta. Sudah, antum salawat dulu sebelum masuk masjid, juga salawat dulu. Setelah masuk masjid, sebelum baca doa Allahumma ftah li abwaab rahmatik, salawat dulu. Keluar juga sebelum Allahumma inni as'aluka min fadlik, juga salawat. Sunnah. Baik, paham ikhwan? Antum salawat. Wa qaulu ma warada, dan mengucapkan apa yang datang dari hadis, dari dalil.
dari hadis, yaitu apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Itu sunnah. Wa du'a, dan berdoa setelah itu antum berdoa. Antum berdoa. Doa apa terserah antum lah. Hah? Ya Allah, hari ini saya lagi galau ya Allah. Tidak ada masalah. Antum ada masalah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa dulu masalah, antum minta sama Allah. Biasakan minta sama Allah. Allah suka itu ketika hambanya itu minta sama dia. Merengek itu Allah suka. Paham ini? Kadang kita ini sombong. Ada masalah, tidak. Nanti masalah yang besar baru minta doa. Yang kecil-kecil lah. Allah dia anggap apa? Ya nanti pas kalau lagi butuh. Kita ini butuh dalam semua keadaan. Lagi galau, mengadu sama Allah, minta sama Allah. Iya. Pak siapa? Bayu. Nah, lagi cekcok. Malayang piring dalam rumah contoh kalai. Antum minta sama Allah SWT. Ya Allah, tenangkanlah diriku ya Allah. Berikanlah aku kesabaran ya Allah. Perbaikilah akhlakku dan akhlak istriku ya Allah. Allahumma kama hassanta khalqana fa hassin khuluqana. Minta sama Allah. Bisa jadi belum saat itu Allah kabulkan nanti. Yang jelas setiap permintaan doa kita Allah kabulkan. Cuma kadang tidak berupa apa yang kita minta. Tidak mesti apa yang kita minta Allah kasih. Tapi tetap Allah kabulkan. Bisa Allah simpan untuk di akhirat. Allah ganti dengan yang model lain. Iya kan? Minta anak misalnya sudah 10 tahun nikah belum dapat anak. Tapi sehat terus, dia sama istrinya aman. Ya sudah Allah ganti dengan itu, Mbak. Dia tersibukkan dengan belajar, ya. Ya sudah Allah ganti dengan itu doanya. Taib. Yang jelas perbanyak doa. Tidak mesti Allah kabulkan apa yang kita minta itu. Tidak mesti yang Allah berikan apa sesuai dengan apa yang kita minta. Yang jelas Allah pasti kabulkan. Paham di sini? Iman? Minta sama Allah. Lagi galau minta sama Allah. Lagi ada masalah minta sama Allah. Libatkan Allah. Allah suka sama kita nanti. Hah? Paham Jamali? Nah, lagi tidak ada doi misalnya. Hah? Kampus ada tidak ada doi, ini orang tua lagi tidak berkirim doi, minta sama Allah ya Allah, permudah hidup saya, lapangkan rezeki saya, minta sama Allah. Jangan apa yang orang beriman itu tidak akan galau dia. Ada Allah, ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala sesuatu. Masa antum sama manusia bisa tenang, sama Allah Subhanahu wa taala tidak tenang? Apalagi orang mengatakan sudah tenang, saya jamin ente hidup. Insya Allah saya bantu. Ada ketenangan kita kalau kita dengar orang bilang begitu tuh. Paham ini kan? Misalnya ada orang datang ke antum, orang kaya dermawan. Apa? Sudah antum kebutuhan saya tanggung. Kira-kira antum tenang tidak? Senang? Hah? Ini Allah SWT yang gue bilang ditanggung hidup kita. Kita tidak mau, kemudian kita tidak merasa tenang. Pencipta alam semesta. Doa, berdoa, perbanyak doa dalam semua keadaan, termasuk ini setelah azan. Setelah antum menjawab azan. Kemudian perkara yang haram dilakukan. Wa haruma khurujun min masjidin ba'dahu bila udhrin aw niyyati ruju'in. Haram hukumnya khurujun min masjidin, keluar dari masjid ba'dahu setelah azan. Hunya kembali ke azan. Bila udhrin, tanpa ada udzur. Au niyati ruju'in, atau tanpa ada niat ingin kembali ke masjid. Jadi hukumnya ya ikhwah, setelah antum di masjid, setelah azan dikumandangkan, haram antum keluar masjid. Paham ini? Haram, dapat dosa. Kecuali ada udzur, mau buang air atau yang ada kebutuhan ingin keluar dari masjid, mau beli makanan atau apa, au niyati ruju'in, atau niat ingin kembali, misalnya keluar tapi dia mau balik ke masjid itu.
Saya mau beli ini, niat mau kembali boleh. Tapi kalau antum keluar tanpa niat kembali lagi, hukumnya haram. Tapi paham di sini ikhwan? Kalau misalnya sementara azan Ustaz keluar, makruh hukumnya. Sementara azan dikumandangkan antum di masjid keluar, makruh hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan haram karena menyerupai siapa? Setan. Setan itu kan kalau azan lari dia, takut. Kalau antum sementara azan keluar dari masjid, menyerupai setan itu. Termasuk juga perkara makruh seketika azan apa? Berisah. Mondar mandir. Sementara azan dia kesana kemari apa? Menyerupai setan. Jangan. Azan antum usahakan tenang. Berdiam, jawab itu. Dengarkan azannya. Tayyib, kecuali memang perkara yang tidak bisa untuk di apa namanya? Kecuali ada uzur untuk bergerak. Ini tidak ada uzur, cuma pegang HP terus kesana ini jangan mondar mandir sementara azan. Makruh hukumnya. Sebagian ulama mengatakan haram. Apalagi keluar masjid. Tapi kalau sudah azan, setelah azan antum di masjid, haram keluar kecuali ada uzur atau niat ingin kembali. Tanya ikhwan. Ada pertanyaan ikhwan? Besok malam ada lagi jadwal siapa? Ustaz Mahmud Ustaz. Lusa insyaallah. Ya, pertanyaan. Mungkin kan pertanyaan Ustaz dengan sedikit meminta nasihat supaya memotivasi orang untuk semangat belajar bagi tidak apa-apa pola yang merasa kalau ini orang butuh dengan amalan azan ini ada tiap-tiap supaya orang semangat terutama Taib. Kadang yang menolak itu dia mungkin malu, ya kan? Merasa mungkin masih ada yang lebih layak untuk azan gitu. Itu saja rasanya. Biasa orang menolak untuk azan itu. Menjadi masalah ini sudah ditunjuk terus tidak azan itu yang jadi masalah. Paham di sini ikhwan? Atau merasa dia memang sudah bagus, azannya bagus, bacaannya bagus, kemudian dia masih menghindar, ini yang jadi masalah. Menghindar kenapa? Padahal di azan ini masya Allah setiap yang mendengar itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis. Semua makhluk yang mendengar, benda-benda mati apa, hewan-hewan apa, itu akan menjadi saksi nanti di sana itu di akhirat. Bagi yang siapa tadi itu? Muazzin. Besar pahalanya. Bahkan di mazhab Hambali muazzin lebih utama daripada imam. Muazzin lebih utama daripada imam. Paham ya? Lebih utama. Karena Rasulullah mensifatkan muazzin itu sebagai amin, orang yang amanah. Sementara imam dhamin, menanggung rugi. Kata mereka ya lebih utama itu muazzin daripada imam. Tayyib. Paham ikhwannya? Di akhirat disebutkan dalam riwayat Bukhari itu bahasanya muazzin ini atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin ini orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. So apa DP keutamaan Ustaz panjang leher apa DP enak gitu? Antum tidak tahu pada hari kiamat orang tenggelam dengan DP keringat. Paham ini? Panjang leher dia tidak akan tenggelam itu maksudnya. Termasuk keutamaannya. Kalau panjang leher berarti peluang untuk tenggelam itu jauh. Dikasih panjang DP leher, masya Allah. Ada ulama memahami secara hakikatnya, maksudnya panjang leher maksudnya. Lehernya panjang. Ada yang mengatakan bukan secara makna itu maksudnya. Tapi dipahami secara hakikat lebih selamat panjang leher. Karena pada hari kiamat manusia akan tenggelam dengan keringatnya. Sementara orang yang panjang lehernya
tidak tenggelam dia nanti. Itu keutamaan. Ya Allah. Iya anjing. Nah. Ya kalau kita lihat ada yang lebih bagus-bagus, ucapannya lebih bagus, suaranya lebih bagus, lantang, ya kita serahkan sama dia. Daripada kita misalnya fals misalnya itu, kacili suara atau besar suara tapi fals. Orang yang mendengar kadang mau suka ketawa kadang. Ada yang begitu. Pernah dengar ada azan dengar mau suka ketawa itu semua tidak layak. Maksudnya kalau tahu suara seperti ini jangan azan, kecuali tidak ada orang lain kecuali dia. Baru yang anehnya lagi takalluf. Jangan takalluf ya ikhwan. Takalluf yang saya maksud takalluf meniru apa namanya lagu-lagu azan yang ada yang ngetren apa enggak usah. Antum azannya sesuai dengan tabiat antum, apa yang antum bisa antum melakukan bagus ya itu sudah. Terus sama iko orang lain. Takalluf akhirnya pas mentok fals. Ada yang begitu tak? Hah? Iko itu azan yang panjang-panjang itu ada yang saya dengar itu kelok-kelok. Pas mentok dia tidak bisa sudah so fals. Tidak gagah sekali dapat dengar. Takalluf membebani diri. Tidak bagus. Begitu juga mau baca Al-Qur'an ya. Tidak usah ikut-ikut imam ini, kecuali kalau memang antum mudah ikut, misalnya pas antum dengar itu antum terikut dengan gayanya tidak ada masalah dan mudah, tidak memaksa diri tidak ada masalah. Kalau paksa diri ikut misalnya siapa misalnya toh Musari Rosid sampai memaksa diri akhirnya mentok fals. Tidak usah. Tapi kalau memang antum bacaan antum pas sama dengan Musari Rosid, artinya antum bisa tiru dengan mudah ya tidak ada masalah. Kalau tidak bisa kasih memaksa diri ini untuk apa? Orang pegaya saja insya Allah. Tidak percaya diri apa dengan bacaan gaya sendiri. Paham di sini ikhwan? Ya sendiri saja. Nah, begitu. Baik ya ikhwan. Akhirnya karena saking seperti itu dibuat-buat, dipikir karena apa? Jamaah ini karena suka dengan bacaan yang bagus, bacaan yang berkelok-kelok, lagu-lagu bagus. Karena model kita ya seperti itu semua. Ya Allah. Tayyib. Ada pertanyaan lain ikhwan? Sama Pak Baim apa Pak Yanto ini? As-salatu khairum minan naum. Bukan lafaz yang wajib. Bukan lafaz yang wajib. Kalau yang lain wajib. Jadi lafaz as-salatu khairum minan naum pada waktu masuk subuh itu sunnah hukum ditambahkan itu. Artinya kalau antum tidak tambah itu tidak ada masalah. Sah. Cuma jangan lafaz yang lain yang antum lepas. Hayya 'alas shalah dilepas tidak sah. Baik ya ikhwan. Ada yang lain? Pak Yanto. Hukum tentang wanita yang azan. Apakah kalau dia melakukan itu Makruh hukumnya. Wanita azan dan iqamah makruh. Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Walaupun sir Ustaz, iya walaupun sir. Azannya misalnya dia perkecil sama saja. Yang jelas perempuan tidak disyariatkan azan. Ya langsung saja dia sholat. Paham ya? Pak Yanto paham? Karena perempuan itu disyariatkan menyembunyikan suara. Ini kok azan. Iya kan? Tidak disyariatkan. Yang lain.
Pak Baim lagi, silakan Pak Ibrahim. Apa? Tidur subuh bangun jam berapa? Jam 7. Sunnah. Sudah tidak wajib. Sudah lewat waktu begitu sunnah. Sendiri saja sholat sudah sunnah. Tetap disyariatkan, tetap sunnah hukumnya. Azan iqamah sunnah hukumnya. Bagi laki-laki bukan perempuan. Paham di sini Pak Baim? Jadi begitu jam 7 antum bangun, terbangun misalnya kan, capek malam tertidur, lupa semua, lupa. Hah? Bangun jam 7. Sunnah, tetap sunnah antum azan. Antum azan, tapi jangan terlalu keras-keras semua. Azan apa ini jam 7? Kasih kecil saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan baru antum iqamah. Terus setelah azan boleh tidak saya sholat sunnah sebelum apa? Sholat subuh, ya kan? Ini boleh. Setelah jam 7 antum bangun, terbangun tuh, antum setelah azan antum sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah sebelum subuh, setelah itu baru antum sholat subuh. Iya Pak Baim. Tanya. Sebagian ini tidak langsung subuh dia. Luput kan sholat sunnahnya, luput kan. Padahal utama sholat sunnah itu Masya Allah. Hatta walaupun antum lupa tetap sholat ya ikhwan. Terbangun nanti sudah qomat misalnya, antum pergi sholat subuh, tetap antum laksanakan itu sholat sunnah subuh sebelum subuh itu. Kapan yang afdal? Setelah terbit matahari. Jangan setelah sholat subuh karena ada larangan. Ada larangan. Waktu terlarang untuk sholat itu. Jadi antum tunggu matahari terbit, antum sholat. Sholat apa? Qadha, sunnah qobliyah subuh. Dapat pahala. Kadang orang kalau selewat sudah tidak lagi mau bikin, rugi kan? Rugi artinya apa? Kita hidup di dunia ini kan untuk diisi dengan amalan. Paham di sini? Tapi saya so banyak amalan Ustaz. Kenapa? Artinya kenapa para ulama menganjur terus atau kita dalam syariat ini terus untuk bertakwa, terus untuk beramal. Paham ini? Dianjurkan setelah sholat, setelah yang wajib ini terus mengamalkan yang sunnah, terus zikir. Kenapa ya ikhwan? Itu termasuk hikmahnya karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum malas berarti seolah-olah antum di amalan sudah diterima pun. Kalau sah lain, permasalahan sah dengan diterima lain. Permasalahan antum beribadah sah dengan pahalanya berapa antum tidak tahu, tapi sah. Antum sholat terpenuhi syarat apa semua, wudhu apa semua sah, ibadah sah. Kadar pahalanya mana antum tahu? Ada pahala atau tidak bisa jadi nol, ada pahalanya mana antum tahu? Oleh sebab itu perbanyak ibadah kita tidak tahu mana amalan kita ini yang diterima oleh Allah SWT. Sementara Allah mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Yaitu amalan yang dibangun di atas ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ikhlas. Sementara kita tidak tahu gaib ini. Gaib kan? Masalah pahala ini gaib, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kasih banyak. Ini hikmah yang pertama, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima. Paham ini? Yang kedua, bisa jadi minus membayar utang. Bisa jadi di hari kiamat orang membawa pahala yang sangat banyak. Sholatnya minta ampun lebih banyak pahala. Muhammad, Masya Allah. Kalau mau hitung-hitung masuk surga ini. Datang pada hari kiamat, sholatnya pahalanya banyak sekali, hajinya pahala hajinya banyak sekali, sedekahnya banyak sekali, zakatnya banyak sekali, pahala puasanya banyak sekali. Yang bertuntut hutang banyak.
Hei, dulu ente ada caci maki saya, ente gibah sama saya, 1000 orang yang dia gibah, sudah gelompol. Nah, mau bayar akan utang ini apa yang diambil? Pahala dikasih ke itu orang, bagi. Paham di sini kan? Jangan petantang-petenteng beramal. So amalan banyak, so ikut kajian terus, akhwat juga, tidak mungkin saya kan so bermanhaj salaf. Ini bukan manhaj salaf, so selamat di akhirat. Tidak. Jangan merasa seperti itu. Masih mau diadili tolong di akhirat. Ada penjaringan. Nah, itu yang kita khawatir itu. Kenapa kita harus beramal terus, perbanyak amalan selama hidup di dunia itu. Yang pertama, kita tidak tahu mana amalan yang diterima, pahalanya besar atau kecil. Yang kedua, bisa jadi minus bayar akan utang. Antum tidak mungkin antum merasa tidak berbuat zalim sama orang lain. Bisa jadi hampir tiap hari orang ini berbuat zalim sama orang lain, gibah orang bikin. Apalagi mengatasnamakan tahdzir. Kalau tidak terpenuhi syarat, ya sudah masuk gibah. Paham ya? Istrinya dizolimi juga, dikata-katai yang pedas. Zalim juga sama istri, anak-anaknya juga dia zolimi. Paham di sini, Ikhwan? Jadi jangan merasa kita bebas dari berbuat zalim kepada orang lain. Baru petantang petenteng, merasa amalan banyak. Ya Allah, ya Allah. Ya, tetap harus beramal ya, Ikhwan. Kita manfaatkan ini, masih hidup Allah bikin, Allah masih beri kesempatan hidup ini, manfaatkan itu hidup. Antum tahu 1 menit, 1 detik waktu yang Allah beri di dunia ini, beri kehidupan dunia ini 1 detik, itu sangat diharapkan oleh penduduk, oleh orang yang ada di alam kubur. Sangat diharapkan, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Lah, orang yang kehidupan di dunia ini ternyata diharapkan oleh orang yang ada di kuburan. Supaya kasih hidup saya di dunia, Ustaz, ya Allah kasih hidup saya, ya Allah, di dunia walaupun cuma 1 menit. Saya mau isi dengan tobat yang nasuha, saya mau isi dengan ikhlas beribadah, saya mau isi dengan zikir. Cuma 1 menit. Tapi ini orang 1 menit cuma dianggap apa? Biasa. Kalau seandainya dikasih hidup itu orang yang di alam barzakh, penyesalan mereka, artinya mereka kan punya penyesalan dan juga punya iming-iming, angan-angan, termasuk angan-angan terbesar mereka, Allah kasih hidup di dunia ulang untuk beramal soleh, menunjukkan kimah harga nilai tinggi kehidupan di dunia ini untuk diisi dengan amal. Ya Allah, cuma orang ini cuma isi dengan sia-sia. Di mana ya ikhwan? Antum mau lihat media sosial berapa menit, berapa jam, lihat Facebook berapa jam, lihat WA berapa jam, lihat Telegram berapa jam, lihat WA maksudnya ini yang tidak bermanfaat ya. Kalau yang bermanfaat silahkan. Antum lihat Telegram ada faedah-faedah di situ, tidak ada masalah. Antum berlama-lama di situ, di Telegram ada kajian, tidak ada masalah. Yang kita permasalahkan ini cuma yang tidak bermanfaat. Lihat orang susu, buka Facebook, susu pun diisi. Di sana tabakar di rumah, di sana ada kasus pencurian. Apa antum tidak pahala di situ? Ya kan? Baru sampai 2-3 jam putar gulir terus gulir. Apa ini? Yang tidak bermanfaat ini ya. Kalau yang bermanfaat silahkan antum buat selama-lama di sini. Dengar kajian atau apa. Paham di sini, ikhwan? Paham anjum? Manfaatkan ini ya Allah. Allah masih kasih hidup orang ini berharga sekali waktu ini. Baru mau cuma orang mau kasih biar lewat begitu. Padahal waktu ini diharapkan sekali oleh orang-orang yang di alam barzakh. Orang cuma kasih sia-sia. Ya Allah. Isi dengan amalan soleh. Kalau tidak ada karya, bajikir. Tidak ada yang dibikin, baru duduk di kios.
Baca astagfirullah, istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Atau belajar dengar kajian, isi dengan bermanfaat. Sibukkan dengan bermanfaat supaya tidak tersibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Ahwat juga demikian. Ahwat, ya kan, ummahat. Kalau habis pekerjaan rumah sudah. Kalau dia sadar pegang HP, selesai itu, tanggal lama apa-apa. Biar suami pulang dari rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemesraan hilang, ya Allah. Itu akhwat yang wanita muslimah, istri yang solehah itu, suami pulang dari rumah, pulang dari kerja atau pulang ke rumah lah, disambut dengan baik, wajah yang berseri, kalau perlu dicium, ya kan? Suamiku, aku rindu sekali, baru berapa jam di luar ini saya rindu sekali. Jelas suami langsung jatuh cinta, ya kan? Nah ini kadang ummahat ini tidak tahu. Harus romantis kehidupan. Begitu juga suami-suami ini, romantis lah. Jangan berkeras-keras. Jangan. Istri sementara masak, istri sementara capek, apa ya, antum puji-pujian itu bagus. Begitulah, iya. Istri dengan pujian, senang itu. Sementara dia masak, masya Allah. Istriku solehah sekali, rajin. Mudah-mudahan ini jadi sebab diampuni terang pedosa, ngana pedosa bahasa gitu. Dia senang semangat, masak, cuci, urus anak, sabar istriku. Ini tidak ada, cuma ditengok istri. Sampai baru kepuasan tersendiri, tengok DP istri, baru sudah DP anak-anak. Suap. Sana. Paham di sini. Artinya walaupun antum cuma tengok-tengok, coba keluarkan bahasa yang bagus yang membuat dia semangat. Perempuan itu senang dengan pujian, semua sebenarnya manusia. Tidak ada masalah antum puji kalau sudah di dalam rumah itu sudah. Yang penting bisa mendatangkan harmonis. Coba bahas rumah tangga. Yang jomblo insya Allah dimudahkan. Sabar dulu. Sabar ya. Minimal ini sudah apa ilmu nih? Praktekkan ilmu dulu sebelum beramal tuh. Tapi ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.